Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Seseorang yang suka atau sering terbangun di seperempat malam, ternyata orang-orang tersebut memiliki sesuatu hal yang istimewa. Mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka dibangunkan oleh malaikat. Artinya, menurut Islam, mereka memiliki suatu keistimewaan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa akhir-akhir ini kamu sering terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Tahukah kamu jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual yang tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Karena pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada di dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi, aktivitas, dan pikiran manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa keistimewaan atau kesakralan seseorang yang suka terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan bila kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk men-share video ini. Terima kasih. Kembali dari perjalanan spiritual. Ketika kamu terjaga di antara waktu tersebut, kemudian kamu mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru kamu alami, maka kamu baru saja kembali dari perjalanan spiritual. Pada jam 2 hingga jam 3 pagi adalah juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan kamu mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan kamu bisa berupa makhluk halus yang menempel, seperti halnya kodam pendamping ataupun khorin dari leluhur kamu. Makhluk-makhluk halus tersebut juga bisa membawa kamu ke dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar kamu, maka kamu akan mengalami hal yang dinamakan tindihan atau biasa yang disebut sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dikarenakan pada saat itu tubuh kamu sedang mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi, selain untuk menunjukkan eksistensinya, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kamu, seperti untuk memperingatkan atau memberi petunjuk atau hal-hal yang lainnya. Diangkat derajatnya oleh Sang Pencipta alam semesta. Ketika kamu sedang berada di dalam keterpurukan dan kamu mencari jawaban melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 3 pagi ataupun sebelum jam 3 pagi kamu sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya kamu akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sering kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi
serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada kamu dan bisa jadi menjadi nyata atas apa yang kamu harapkan. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur kamu. Sehingga hal tersebut yang membuat kamu akan terbangun tanpa sebab antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual kamu akan menjadi suatu bisikan dari hati nurani. Bersama dengan saripati alam semesta, akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup kamu. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Namun, yang jelas saat rentan waktu jam 2 hingga jam 3 pagi, energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual kita, dia akan menjadi suatu bisikan nurani dan bersatu dengan alam semesta. Dia akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Pada akhirnya, kita akan bisa bangkit dari keterpurukan ataupun dari setiap masalah. Hal ini bisa dikategorikan seseorang yang telah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama derajatnya dalam masalah spiritual. Memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya, hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkan dengan sembahyang seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika kamu menjalani komunikasi atau doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jam 2 hingga jam 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa kamu akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untaian doa kamu akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malam akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya. Sehingga dia akan orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi tersebut, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya akan seringkali menjadi kenyataan. Memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral tersebut mengadakan suatu komunikasi kepada kamu dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu ataupun hal-hal aneh yang kamu lihat. Jadi ketika kamu terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Ataupun di saat bangun kamu melihat sesuatu yang aneh. Nah, itu bisa kamu cari tahu artinya. Bisa jadi makna di balik hal-hal yang aneh ataupun angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar pada problematika yang sedang kamu hadapi.
juga bisa berupa penggunaan eksistensi malaikat pelindung, bahwa kamu tidaklah sendiri. Para malaikat pelindung juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual ataupun ibadah lainnya. Pada jam 2 hingga jam 3 pagi, mereka akan berperang dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian tertentu, ada syarat yang harus ditempuh. Syaratnya adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra yang ada pada tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta. Sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika kamu lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan kamu akan semakin sensitif dan meningkat. Sehingga kamu akan tahu jika ada sesuatu hal yang akan terjadi. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur sore-sore. Jika kamu ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau panser ataupun puser yang sekaligus bisa mengendalikan. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang beberapa keistimewaan ataupun kesakralan seseorang yang terbangun di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.